Salam sejahtera semuanya, apa kabar? Saya percaya bahwa anugerah Tuhan itu cukup buat setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Hari ini kita bertemu lagi dalam Connected in Jesus. So dimanapun Anda berada, kita siapkan hati untuk bersyukur yuk sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu. Tuhan tolong kita, Tuhan kuatkan kita. Yang sepakat boleh katakan amin. Boleh kita berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih, bersyukur kepadamu. Hari ini kami mau menyembah Engkau sekali lagi. Dan bersyukur bahwa Engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama bersyukur kepada Tuhan. For the Lord is good. Bahwa Tuhan itu selalu baik. Bahkan ketika musim tidak baik, He always good. Dimanapun Anda berada, satukan hati kita untuk bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Cukup buat setiap kita. Boleh sama-sama kita katakan dengan iman. Sing. Tak usah ku takut. Karena apa? Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus kepada Tuhan, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, Yesus.
besar. Kami punya Tuhan yang selalu menyertai kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kami tahu Engkau selalu ada berjalan bersama dengan kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami, Engkau selalu di sana Tuhan. Engkau selalu cukup buat kami Tuhan. Hari ini kami naikkan syukur kami Tuhan. Let worship the Lord. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneduhkanku, bahkan menolongku. Katakan, Kau batu karangku. Siapa namanya? Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, ya, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, Yesus memberiku kemenangan. Yang percaya boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. We give you praise. Thank you for the victory, Lord. Kami sanjung Engkau. In Jesus mighty name. Jesus mighty name. Amen. Amen. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus. Saya percaya kita baru saja melaksanakan minggu kemarin Jumat Agung dan kemarin Paskah, kebangkitan Yesus Kristus.
apapun yang sedang kita bawa malam hari ini, bawa ke kaki salib Yesus. Amin. Di sanalah beban itu harusnya tinggal. Dan ia bangkit. Kemarin pada hari yang ketiga kita juga harus bangkit dari masalah kita, dari keterpurukan kita, dari rasa takut kita, dari kekuatan kita harus bangkit karena Yesus telah bangkit untuk memerdekakan kita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya melalui firman Tuhan ini kita dikuatkan, diubahkan, dan kita makin serupa dengan Kristus. Amin. Tema khotbah saya yaitu hebat dalam hal biasa, menemukan makna tanpa harus jadi viral. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada malam hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Engkau telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Engkau telah memerdekakan kami telah bangkit dari masalah-masalah kami, telah bangkit dari rasa ketakutan kami. Kami percaya semuanya membawa kemenangan dengan kami berharap dan fokus pada Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah Engkau malam hari ini, tegur kami, nasihati kami, didik kami dalam kebenaran, dan nyatakan segala kesalahan-kesalahan kami untuk kami dibaharui hari demi hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, pakai bibir mulut hamba-Mu ini, hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Biarlah Roh-Mu yang selalu berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Biarlah Engkau yang makin besar, kami makin kecil. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat online yang menyaksikan program ini siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tema khotbah saya malam hari ini seperti saya katakan tadi, yaitu hebat dalam hal biasa atau sepele, tidak signifikan. Sementara kata setia menggunakan kata pistos, yang berarti dapat dipercaya, dapat diandalkan. Nah, di zaman kuno maupun zaman sekarang, manusia selalu mendambakan perkara-perkara besar, kekuasaan, kekayaan, populer, nama besar. Mereka cenderung meremehkan hal-hal yang elastitos, yang sepele. Namun Yesus membalikan logika dunia dengan mengatakan bahwa Tuhan menggunakan hal-hal paling membosankan atau sepele dan tidak yang kecil sebagai alat tes utama untuk menguji karakter kita. Amin. Kesetiaan sejati tidak diukur dari apa? Dari kita berpidato di ribuan orang, tapi dari bagaimana kita mencuci piring saat tidak ada orang yang melihat. Haleluya. Puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ketik di kolom chat, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Ketik di kolom chat, sekali Yesus tetap Yesus. Perkatakan juga, hari ini hari berkat, hari ini hari sukacita, hari ini hari mujizat, hari ini hari kesembuhan. Bersama Yesus kita menang. Bersama Yesus kita bangkit. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Guys, hidup di era obsesi viral zaman ini, media sosial mendikte kita bahwa hidup yang berhasil adalah hidup yang luar biasa. Jadi CEO di usia 23 tahun, punya jutaan followers atau subscriber, traveling keliling dunia. Hidup mereka seperti NPC, non-playable character atau karakter figuran dalam game. Mereka merasa karena hidupnya tidak ada menjadi tantangan kita generasi muda saat ini. Pernahkah guys scrolling Instagram atau TikTok, Facebook, lalu melihat anak muda yang umumnya di bawah kamu sudah bisa beli mobil mewah, punya bisnis besar, dan masuk majalah bisnis. Lalu kamu matikan HP kamu, melihat sekeliling kamar kamu yang berantakan, melihat saldo rekening yang sudah habis, dan berkata dalam hati, ya ampun, hidup kok gini-gini aja hidup saya ya. Apa aku ini produk gagal? Nah, kita percaya bahwa kalau kita tidak memiliki pencapaian raksasa, hidup yang berhasil, yang sukses, punya uang banyak, berarti hidup kita tidak bermakna. Kita menuntut diri kita untuk selalu memecahkan rekor. Guys, teman-teman, mari kita tarik nafas sejenak dan melihat realita. Mayoritas dari kita akan menjalani hidup yang biasa-biasa saja. Kita akan bekerja dari Senin sampai Jumat
membayar tagihan, berbelanja ke pasar, merawat anak, dan melayani di komsel kecil yang jumlahnya mungkin tak sampai 10 orang. Apakah itu berarti hidup kita gagal? No, hidup kita berarti berharga di mata Tuhan. Kekristenan itu adalah ketenangan, kedamaian, sukacita. Jika engkau tidak tenang, tidak fokus, engkau depresi, putus asa, berarti engkau bukan Kristen yang sejati. Mari, engkau adalah murid Yesus, pengikut Kristus, harus kuat bersama Yesus, fokus pada Yesus. Kalaupun engkau berpaling dari Yesus, tetap Yesus akan segera memegang tangan engkau dan menarik engkau dari masalah-masalahmu untuk Yesus memberikan kekuatan, kemenangan. Haleluya. Jika engkau khawatir, engkau melecehkan Tuhan. Jangan pernah khawatir dalam hidup kita. Jika engkau khawatir, engkau melecehkan Tuhan yang sanggup memberikan engkau ketenangan, kepuasan, kedamaian, sukacita, damai sejahtera. Jadi jangan pernah engkau merasa khawatir, gelisah. Bersukacitalah dalam segala hal. Apapun kondisimu, tetap bersukacita. Karena Yesus sumber penghiburan kita, sumber kekuatan kita, juru selamat kita. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang sanggup menolong kita, memberi kita jalan keluar, memberikan kita ketenangan. Hanya pada Yesus satu-satunya juru selamat kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Poin utama di khotbah kita malam hari ini itu jadi hebat dalam hal yang biasa. Bagaimana kita menemukan makna agung di tengah rutinitas yang terlihat membosankan ini? Yang pertama, jangan hina hari-hari yang kecil. Mari kita buka Sakaria 4 ayat 10a. Sakaria 4 ayat 10a. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil? Nabi Sakaria menegur bangsa Israel yang meremehkan fondasi bait Allah karena terlihat sangat kecil waktu itu dan tidak semegah zaman Salomo. Mereka mengeluh karena tidak ada keajaiban yang dramatis di waktu itu. Tuhan benci ketika kita meremehkan hal-hal kecil. Karena jangan pernah memandang hina rutinitas yang membosankan. Membantu orang tuamu menyapu rumah adalah pekerjaan mulia. Menginput data di komputermu dengan jujur tanpa memasukkan angka adalah ibadah juga. Setia menemani sahabatmu dalam kondisi apapun, dalam kondisi sakit pun, itu adalah pencapaian besar dalam kehidupan kita. Makna hidup kita tidak ditentukan oleh dalam seberapa besar proyekmu, melainkan seberapa besar cinta yang kamu tuangkan dalam tugas-tugas kecilmu, yang artinya elastitos yang tadi saya katakan tadi. Nah, poin yang kedua, ubah motifmu bukan panggung. Ubah motifmu bukan panggungmu. Kolose 3 ayat 23. Kita buka sama-sama Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau tujuan hidupmu adalah tepuk tangan manusia, menjadi viral, maka pekerjaan biasa akan terasa seperti neraka. Kamu akan selalu mencari panggung. Kamu akan frustasi kalau kontenmu tidak viral, atau sepi likes, atau atasanmu tidak memujimu. Tapi Rasul Paulus memberikan hack rahasia kehidupan. Ubah penontonmu. Bekerjalah seperti kamu sedang disorot oleh satu-satunya penonton yang pandangannya penting, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah penolong kita, kekuatan kita, satu-satunya juru selamat kita yang sanggup menolong kau di saat engkau terjepit sekalipun, jalan buntu sekalipun. Yesus sanggup berikan kau jalan keluar. Makanya datang pada Yesus. Ketaatan yang diperlukan. Ketaatan bukan hanya ketaatan engkau doa baca firman, tapi ketaatan melakukan firman itu sendiri. Menjadi pelaku-pelaku firman. Engkau harus setia. Apapun pergumulan yang datang silih berganti, tetap engkau harus taat dan setia. Jangan pernah engkau merasa engkau sudah taat. Tuhan, saya sudah melayani, saya sudah rajin di komsel, saya sudah ikut pelayanan di mana-mana, tapi kok
saya masih susah, saya masih biasa-biasa saja. No, iman itu di saat engkau tertekan sekalipun, yang hanya air mata pun yang tersisa, engkau harus tetap percaya bahwa Yesus sanggup memberikan engkau jalan keluar. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi ingat, saat kita mengerjakan tugas-tugas kita, ingatlah bahwa kamu sudah mengerjakannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sajikanlah semua tugas-tugasmu seolah-olah kamu sudah menyiapkan untuk Tuhan Yesus. Saat penontonmu berubah, kau harus tetap percaya. Saat likesmu menurun atau tidak ada yang menonton sama sekali, tetap engkau harus percaya bahwa engkau bekerja untuk Tuhan, bukan untuk pengakuan, butuh validasi dari dunia. Membersihkan toilet pun terasa sama sucinya dengan berkhotbah di atas panggung dalam gereja. Sukacita terbesar saya jika saya memberikan uang berapapun itu. Para pengerja-pengerja toilet di mal-mal dimanapun saya temui, kalau saya tergerak saya kasih. Dengan saya melihat ada sukacita jika mereka tertawa, seperti melihat Yesus tersenyum pada saya. Mari kita semua jangan merasa engkau harus diakui dunia dulu, baru engkau sukses, engkau harus punya rekening miliaran, engkau harus punya mobil, rumah mewah, pekerjaan CEO. No, semua apapun hal kecil lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan engkau harus dipuja-puji oleh atasanmu di kantor, tapi untuk Tuhan semuanya. Jadi pelayanan kita bukan hanya pelayanan gerejawi. Dimanapun di marketplace kita harus tunjukkan kita adalah pengikut Kristus, murid Kristus. Orang akan melihat Kristus di tindakan kita, di perkataan kita, di pikiran kita, di perilaku kita. Itu akan terpancar karakter Kristus, sinar ilahi, bahwa kita benar-benar adalah Kristen sejati. Bukan Kristen Senin, Rabu, Kamis, tapi Kristen sejati, yaitu yang serupa dengan Kristus. Haleluya. Poin yang ketiga, yang terakhir, jadilah luar biasa di mata orang terdekatmu. Jadilah luar biasa di mata orang terdekatmu. Mari kita buka Markus 10 ayat 43 dan 44. Markus 10 ayat 43 dan 44. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Haleluya. Dunia mendefinisikan orang besar sebagai orang yang punya jutaan pengikut atau followers. Yesus mendefinisikan orang besar sebagai orang yang paling banyak mengambil handuk, berlutut, dan mencuci kaki orang-orang di sekitarnya. Itu definisi kekristenan. Bukan harus punya mobil, punya kekayaan besar, tapi engkau berlutut, orang yang paling banyak berlutut, paling banyak menangis, dan mencuci kaki orang-orang di sekitarnya. Kamu tidak perlu menyelamatkan kelaparan dunia untuk menjadi pahlawan. Jadilah pahlawan bagi kakakmu, adik-adikmu yang butuh biaya sekolah. Jadilah tempat cerita curhat yang paling dipercaya teman kerjamu di kantormu. Jadilah pasangan yang paling setia untuk pasanganmu. Dampak lokal di sekitar lokasimu jauh lebih berharga daripada keterangan global. Lebar jangkauanmu di media sosial tidak pernah lebih penting dari kasihmu kepada orang-orang di sekelilingmu. Amen. Jadi mari kita jangan merasa kita tidak berharga. Oh, saya miskin, saya keluarga biasa-biasa saja, saya tidak punya apa-apa. Ya, saya terserah sajalah Pak Pendeta. Saya hanya melakukan hal-hal yang, ya, saya orang biasa, saya orang kecil. Ada yang mengatakan, saya sudah pasrah Pak Pendeta, saya sudah menyerah, saya sudah terserah. Jangan engkau terserah atau menyerah, engkau harus berserah pada Tuhan Yesus Kristus. Serahkan segala kekuatanmu pada Yesus. Dia akan memberikan engkau kelegaan, sukacita, damai sejahtera, penghiburan, untuk engkau bisa melangkah terus menikmati keintimanmu dengan Yesus. Jangan pernah engkau meninggalkan Yesus. Sangat mengerikan, sangat berbahaya
jika engkau meninggalkan Yesus. Apapun kondisimu, persoalanmu, tantanganmu, jalanmu yang sudah buntu, ekonomi lagi sulit, engkau belum punya pekerjaan, jangan pernah engkau meninggalkan Yesus. Datang pada Yesus dengan kondisi air matamu, dengan luka-lukamu, datang pada Yesus. Yesus akan menyembuhkan, akan memulihkan engkau. Engkau akan bersama Yesus, ada ketenangan bersama Yesus. Sekali lagi, jangan pernah engkau meninggalkan Yesus. Engkau bisa menang di dunia ini dengan engkau punya harta materi, karirmu, tapi jika engkau kalah di kekekalan, itu sangat mengerikan. Jangan pernah engkau hanya menang di dunia tapi kalah di kekekalan. Malam hari ini saya percaya kita semua jadilah luar biasa di orang-orang terdekatmu dulu, keluargamu, pasanganmu, orang tuamu, anak-anakmu, relasi-relasimu, sahabat-sahabatmu. Dunia mendefinisikan apa tadi saya katakan, orang besar sebagai orang yang punya jutaan followers, punya mobil mewah, punya macam-macam gelar. Tapi itu dunia. Guys, hiduplah dengan merdeka hari ini. Lepaskan beban berat di pundakmu malam hari ini yang menuntutmu untuk menjadi miliarder atau influencer yang sukses agar diakui dunia, agar diakui oleh teman-temanmu. Menjadi orang yang biasa bangun pagi-pagi, bekerja secara halal, mengasihi keluarga, tidak menipu orang, dan setia mengikuti Yesus adalah sebuah prestasi yang luar biasa di tengah dunia yang makin rusak ini. Di momen Paskah ini, saya percaya kebangkitan Yesus. Yesus tidak bangkit supaya hidupmu biasa-biasa saja. Sekali lagi saya katakan, Yesus tidak bangkit supaya hidupmu biasa-biasa saja. Ia bangkit supaya hidupmu luar biasa untuk menjadi kemuliaan namanya. Amin. Sekali lagi saya katakan, Yesus bangkit supaya hidupmu, Yesus bangkit untuk memberikan kau kekuatan, untuk mengangkat masalah-masalahmu. Yesus tidak bangkit supaya hidupmu biasa-biasa saja. Saya katakan, Yesus tidak bangkit supaya hidupmu biasa-biasa saja. Ia bangkit supaya hidupmu luar biasa bagi kemuliaannya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi orang biasa yang bangun pagi itu atau bekerja secara halal, saya katakan tadi, mengasihi keluarga, setia mengikuti Yesus adalah prestasi yang luar biasa di tengah dunia yang rusak ini. Ingatlah selalu pesan ini. Jangan habiskan waktumu meratapi hidup yang biasa sampai kamu lupa menjadi luar biasa bagi orang-orang di sekitarmu. Hidup yang bermakna tidak selalu butuh tepuk tangan dunia. Bangunlah besok pagi, lakukanlah hal-hal yang biasa itu, namun kali ini lakukanlah dengan senyuman dan cinta yang luar biasa bagi keluargamu. Saya percaya kita semua malam hari ini diberikan pemahaman yang baru bagaimana kita harus hidup untuk Tuhan. Kita hidup oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi jangan pernah orang Kristen tidak memahami makna kehidupannya. Kita hidup oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Semua kita persembahkan apa yang kita dapatkan di dunia ini, pangkat, jabatan, karirmu, apapun itu pemberian Tuhan semata-mata. Kita hanya transit di dunia ini. Transit. Kita datang dengan tangan kosong, pulang dengan tangan kosong. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu kata Ayub. Jadi percayalah, apapun yang kita punya, itu semua semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus pada kita. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan Yesus yang memberikan berkat dan semua kita kembalikan kepada Dia. Karena Dia yang menyelamatkan kita, Dia juru selamat kita yang harus kita utamakan dalam hidup kita. Jadi apapun bidang pekerjaanmu, lakukan yang terbaik. Bukan untuk manusia, bukan untuk pujian dari followers-followersmu, tapi untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, hari ini, malam hari ini, kami datang membawa hati yang seringkali merasa insecure dan kecil. Ampuni kami Tuhan, jika kami membiarkan standar dunia mengukur nilai dan harga diri kami. Kami sering merasa gagal, karena
tidak terlihat mewah, tidak viral, dan hanya berisi rutinitas yang itu-itu saja. Bukakan mata rohani kami Tuhan Yesus. Ajar kami untuk melihat keagungan-Mu di balik hal-hal yang sepele. Berikan kami hati seorang hamba yang rela setia dalam perkara-perkara kecil. Mampukan kami untuk berhenti mencari validasi dan tepuk tangan dari ribuan orang di internet. Dan mulailah jadi berkat bagi teman-teman kami, bagi keluarga kami, dan komunitas di sekitar kami. Biarlah seluruh hidup kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini hamba berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan yang dalam kondisi sakit, apapun nama penyakitmu, Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Malam hari ini Yesus telah melihat engkau dan Dia telah tergerak oleh belas kasihan-Nya. Dia akan menyembuhkan engkau, dan seketika ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, engkau sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Apapun jenis penyakitmu, Tuhan Yesus telah menyembuhkan engkau. Seketika ini juga, saat ini juga engkau telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia bertanya pada engkau, maukah engkau sembuh? Katakan pada Yesus malam hari ini, mau Tuhan Yesus, mau. Apakah yang engkau mau aku lakukan padamu? Katakan pada Yesus, Tuhan Yesus, aku mau sembuh. Aku mau sembuh penyakit kankerku, penyakit diabetesku, penyakit liverku, apapun yang penyakitmu, katakan, aku mau sembuh Tuhan Yesus. Dan seketika ini juga, Yesus telah menyembuhkan engkau. Imanmu yang menyembuhkan engkau, imanmu yang menyelamatkan engkau. Engkau yang dalam kondisi mencari pekerjaan atau baru di PHK, Tuhan akan berikan engkau pekerjaan yang terbaik bagi engkau. Usahamu dalam kondisi goncangan-goncangan, Tuhan akan memulihkan ekonomi usahamu. Tuhan akan berkati usaha-usahamu. Tuhan akan buat berhasil dan beruntung setiap usahamu, pekerjaanmu. Keluargamu Tuhan persatukan kembali. Tuhan bukakan lagi berkat-berkat untuk keluargamu. Suami istri diberikan kekuatan, semangat untuk terus melayani Tuhan. Anak-anak diberkati, pendidikanmu diberkati, orang tua diberkati, anak-anak cucumu diberkati. Semua anak Tuhan malam hari ini, percayalah, Tuhan sumber segala berkat, sumber kekuatan, sumber kesembuhan akan memulihkan engkau malam hari. Semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya berhasil dan beruntung. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan menolong dan memberkati engkau. Tuhan akan menyinari engkau dan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita menutup ibadah kita malam hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai berjumpa pada besok malam. Connected in Jesus. Shalom. Amin. Amin. Ada satu nama yang begitu indah dan luar biasa dalam hidup kita, yang selalu menyertai kita. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia, bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburkan. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Sama-sama kita nyanyikan. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari
indah.